Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ay yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Hadirin ahli Jumat yang dimuliakan Allah, khatib berwasiat dengan wasiatut taqwa. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Kali ini khatib akan menyampaikan terkait fenomena atau berita yang cukup viral dan membuat kita miris, yakni terkait dengan maraknya judi online atau judi slot. Akhir-akhir ini Menkominfo Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat judi online. Berita yang kedua, Indonesia menempati peringkat teratas, peringkat pertama judi online seluruh dunia. Dan pemain judi di Indonesia, judi online mencapai 2,3 juta orang dengan 128 juta transaksi. Yang ketiga, perputaran uang terkait judi online mencapai 327 triliun di tahun 2023. Dan berita yang keempat,
bahwa mayoritas yang terjerat judi online adalah dari keluarga bawah atau dari ekonomi menengah ke bawah. Dan ternyata korbannya sekarang sudah sangat banyak. Bahkan ada puluhan orang yang bunuh diri akibat judi online. Hadirin al-Jumat yang dimuliakan Allah, betapa mirisnya berita ini. Dan bukan hanya sebagai berita, tapi realitanya memang menunjukkan hal seperti itu. Di sebuah negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam, dan kita tahu semua bahwa judi diharamkan di dalam Islam. Tapi ternyata 2,3 juta orang ternyata bermain judi online. Karena itu peristiwa ini sedang dibahas dan diperbincangkan untuk dicari jalan solusinya. Walaupun sesungguhnya solusinya begitu berat, kecuali munculnya kesadaran dari orang-orang, dari masyarakat untuk menghentikan kegilaan ini berkaitan dengan judi online. Ada pendapat kenapa judi online di Indonesia begitu marak. Menurut seorang ahli, Ratna Ajis Prasetyo, dosen dari Departemen Sosiologi di Unair, maraknya judi online karena adanya tekanan kemiskinan dan gaya hidup, serta masalah sosial dan kondisi kultural. Yang pertama, kemiskinan dan gaya hidup. Kemiskinan yang melilit bangsa Indonesia dan ditambah dengan gaya hidup yang tidak menyesuaikan diri dengan keadaan dapat menjadikan seseorang ingin mendapatkan tujuan tertentu secara instan, dan salah satunya memiliki harapan untuk mendapatkan penghasilan secara lebih dengan cepat melalui judi online. Yang kedua, faktor sosial. Seseorang yang berada dalam lingkungan atau pergaulan yang dekat dengan kejahatan, maka potensi untuk mengembangkan perilaku jahat juga dapat terjadi. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi. Faktor pergaulan sangat mempengaruhi. Ketika seorang remaja atau seorang pemuda dikenalkan karena bersama dengan orang-orang yang juga melakukan judi online, maka mereka akan berperilaku hal yang seperti itu dan akan mudah terbawa arus. Yang ketiga, kondisi kultural. Kondisi kultural adalah faktor kultural yang menganggap bahwa judi online adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu hal yang biasa. Karena itu ketika orang melakukan hal itu, dan realitanya memang orang yang melakukan judi online tidak secara otomatis disebut melanggar hukum, karena itu tidak mendapat sanksi hukum. Karena itulah mereka menganggap judi online adalah kondisi kultural yang dianggap lumrah. Memang yang namanya judi itu sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Pada zaman Rasulullah SAW juga kaum jahiliyah adalah orang-orang yang senang berjudi. Sehingga Al-Quran menyikapi kondisi orang-orang yang berjudi, yang pada saat itu sifat orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab masih memiliki sifat-sifat baiknya, yakni suka memberi, suka menolong orang. Sehingga hasil perjudian itu juga digunakan untuk memberi dan menolong orang. Maka mengharamkannya dengan bertahap, apalagi kepada orang yang masih awam. Bisa dilihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 209. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbarum min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr, minuman keras, wal maisir, dan judi. Qul, katakan olehmu Muhammad,
fihima ithmun kabirun. Pada keduanya yakni khamr dan judi ada dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, tapi juga ada manfaat bagi manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi dosanya, madaratnya jauh lebih besar dibanding dengan manfaatnya. Hal itu adalah tahapan untuk kemudian nanti diharamkan mengenai judi karena sifat masyarakat orang Arab pada saat itu, yang tentu sudah sangat berbeda jauh dengan sekarang. Hadirin Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permainan judi online itu ibarat narkoba. Jika seseorang sudah kecanduan judi online, mereka tidak bisa berhenti. Hal ini membawa kerugian secara ekonomi apabila tidak sesuai ekspektasi mereka. Secara mental, seorang pelaku judi online bisa terdorong untuk melakukan hal-hal yang negatif, kriminal, seperti mencuri, membantah, merampok, dan lain-lain sebagainya. Itulah diantara madarat judi atau yang sekarang disebut dengan judi online. Karena masalah judi ini di Indonesia juga sudah berlangsung sejak lama. Kita mungkin masih mengingat istilah-istilah judi nalo, atau kemudian ada porkas, berganti lagi ada SDSB, dan sekarang perjudian karena mengikuti teknologi informatika, yakni judi online. Hadirin al-jumah yang dimuliakan Allah, tentu kita sebagai umat Islam harus berusaha siapapun untuk menghindari, menjauhi, dan kalau bisa menghilangkan praktek perjudian di Indonesia ini. Karena tadi dikatakan bahwa realitanya mereka yang melakukan judi online adalah remaja dan para pemuda yang dengan berbagai latar belakang hidupnya mereka ingin mencari sebuah kemudahan untuk mendapatkan sesuatu yang pada akhirnya sesungguhnya ia terjebak kepada iming-iming untuk mendapatkan kemudahan dalam memperoleh harta. Dan realitanya, seseorang yang pernah berpengalaman, seorang ustadz, dia menyatakan bahwa judi itu sama sekali tidak akan ada keuntungan. Karena apa? Karena suatu saat ia mendapatkan keuntungan, ia mendapat dari perjudian itu, dia akan terus ingin mendapat yang lebih besar, dan pada akhirnya sesuatu yang sudah diperoleh pun akhirnya hilang, bahkan dirinya sendiri menjadi korban bagi kerugian sebuah perjudian. Oleh karena itu, kehati-hatian kita sebagai muslim, mungkin ada anak-anak kita, mungkin ada keluarga kita yang terjerumus dan secara diam-diam mengikuti judi online. Mohon menjadi perhatian. Bagaimana mungkin negara ini akan barokah apabila jutaan orang terlibat dalam sebuah peristiwa yang sangat mengerikan sesungguhnya, karena Al-Quran telah menunjukkan hal itu. Bisa dilihat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90-91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, maisir, dan perjudian, wal ansab, dan kurban untuk berhala, wal azlam, dan mengundi nasib, rijsun, adalah perbuatan yang jelek, perbuatan yang najis, perbuatan yang rusak, min amalis syaitan, termasuk dari perbuatan-perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah semua itu agar kalian beruntung, agar kalian mendapat kebahagiaan. Pada ayat 91, dampak daripada perjudian
Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan menginginkan dengan perlakuan itu, dengan perilaku maisir itu, ayyuqi'a bainakumul adawata, ingin menimbulkan di antara kalian permusuhan. Jadi judi, termasuk judi online, adalah sesuatu yang akan menimbulkan permusuhan di antara mereka yang melakukan perjudian. Wal baghdha, dan kebencian, kemarahan. Orang-orang yang terlibat dalam judi online akan mudah marah, akan mudah benci, dan sehingga karena itulah maka mereka mudah untuk berselisih dan bahkan berkelahi. Dengan cara itu, fil khamri wal maisir, dalam khamr dan maisir, wa yasuddakum an dzikrillah, dan setan dengan judi dan maisir, dengan khamr dan maisir itu menghalangi pelakunya an dzikrillah, dari dzikir kepada Allah. Bisa dilihat di mana ada orang yang berjudi atau maisir atau khamr, mereka dzikir kepada Allah, pasti mereka sedang melupakan Allah. Karena setan menginginkan dengan perbuatan itu agar mereka atau setan itu menghalangi mereka dari zikir kepada Allah. Wa anis sholat, dan juga dari sholat. Mereka yang terjerat kepada khamr dan maisir pasti akan melupakan sholat. Tidak akan mungkin mereka melakukan sholat dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahal antum muntahun, kenapa kalian tidak meninggalkan semua itu? Kenapa kalian masih melakukan semua itu? Padahal madaratnya sudah jelas dari perjudian, termasuk judi online itu. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita sebagai umat Islam, sebagian kecil dari umat Islam yang sekarang melaksanakan ibadah salat Jumat, juga memiliki kesadaran untuk supaya bisa menjaga keluarga kita, anak-anak kita, atau tetangga kita, agar jangan sampai terjerumus kepada perbuatan judi. Yang sekarang sedang marak adalah judi online atau judi slot, yang itu sangat membahayakan dan haram hukumnya menurut syariat Islam. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.